Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Soalnya kalau saya yang ke room mereka itu kerjanya kick mute. Pasti itu Gurunda, pasti itu. Cuma kalau saya aja sih cuma nggak berani. Wah, ini pelawak naik nih Kudis, Gurunda. mau diskusi Kudis. Pelawak coba. ini. Coba kita angkat tema dulu, Des. Ya, kita angkat tema dulu, Des. 30 menit. Berani? Des? Ya 1 lawan 1 lah kalau Iya, 1 lawan 1. diskusi. Kita angkat tema, ayo. Kotentikan Al-Quran dan Bible. Berani nggak? 30 menit aja. Gas. Ini, oke. Kita mulai sekarang. Kita tanya jawab boleh? Keotentikan Bible dan Quran. Al-Quran. Iya. Berani? 30 menit. Nggak berani paman, nggak Nggak. berani. Oke. Masalahnya begini loh, masalahnya Oke, begini. Ini Diam, kan diam, bisa diam. kerucut. Saya tanya dulu, berani enggak? 30 menit. Berani. Dari sekarang. Sudah dibilang Oke, berani saya kok. mulai. Saya Ini mulai. kerucut-kerucutmu suruh turun Saya dulu mulai. biar- Saya mulai. Ah, belum lagi Rasulullah udah Muhammad bukan. sallallahu alaihi wasallam dari mulutnya sendiri berkata, "Husu Al-Qur'an min arba'ah." Terima Al-Qur'an Bisa-bisakah? dari keempat sahabatku. Bisukan Tuh, terus menurut nih, Al-Qur'an. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan Bisukan pengakuan terus. Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Ah, Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang pengakuan, kitab Lukas. tolong Silakan. tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran mana? Al-Quran adalah semuanya ngomong itu nggak wahyu usah dibisu. dari Allah Kalau dan berani nggak usah dibisukan. dititip di mulut Rasulullah. Diskusi Lalu kemudian apa yang Al-Quran dibis-bisukan? Monyet, kalau kau ditanya jawab, diterangkan monyet. kemudian oleh Cie, Rasulullah. takut. Khuzu Al-Quran Nah, kalian follow saya min aja. arba'ah. Kalian follow saya. Terima Bisa Al-Quran diskusi dari dengan saya, keempat ya. sahabatku. Kalau mau Oke, diskusi dengan saya, follow. jadi Rasulullah menyebut Follow, Al-Quran follow, sebagai kitab suci untuk Follow umat. edisi. Sekarang tolong tunjukkan Follow kepada edisi. saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengakui kan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong tunjukkan kepada saya dulu semua. ucapan Yesus ketika Diskusi Yesus apa, masa dibisu- penginjilan. Dengarkan saya. Kan dibisu-bisukan, Tolong apa? tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Dibisu-bisu. Pertanyaan Kalau mau saya, diskusi, tolong tunjukkan jangan kepada diskusikan. saya ucapan Kenapa Yesus ketakutan seperti- tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan Silakan. seperti ini. Yang lain jangan di-mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keotentikan Kenapa kitab takut? Lukas Kenapa dari begitu ucapan mulut takut ya Yesus. kalian kalau saya Silakan. bicara? Kenapa Islam sampai kencing di celana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya, Coba. teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain diam. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimu? Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak bisa Jawabannya jawab. mana? Nggak Saya kasih usah kesempatan kedua. bisu-bisukan. Tolong Sekarang tunjukkan ucapan Yesus kalian yang keluar tentukan dari mulut jadwalnya. Yesus Kalian yang tentukan memberikan jadwalnya. legitimasi keotentikan kitab Lukas. Mulai dari Tentukan sekarang, silakan. jadwal. Yang lain diam. Kalau Kapan, sampai ada yang di mute, mana beliau saya turun. diskusi. Ayo. 1, 2, 3, Saya jawab. tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo. Kalian dengar semuanya Jawabanmu ya. mana? Jawabanmu mana? Ingat 30 menit Anda sudah 2.800. mengiyakan tadi 30 Kalau menit. berani si Ini Zuma hanya sekedar untuk diskusi membuka dengan mata dunia. saya, Edis di mata Bang Suma itu hanya saya jilat Edis kakinya. di mata Bang Suma itu hanya Kalau- tai ayam. Jilat Saya kaki hanya dia. ingin buktikan kepada dunia. Dengarkan. Edis yang kamu jagokan Kalau- itu hanya tai ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. Satu, saya 30 jilat kakinya. Tadi dia mengiyakan akan berani. 30 menit membahas keotentikan Al-Quran mau dan 30 juga Bible. menit, mau 1 Saya sudah hari nggak menjelaskan. masalah. Mau 1 Apakah hari, Al-Quran, mau apakah 30 menit nggak Rasulullah? masalah. Tentukan 1 lawan 1. Ayo, kapan? Coba. Ada Mau jawabannya. 1 hari, mau Ada jawabannya, 30 coba, menit, 1 lawan Lihat, 1 berani teman-teman. nggak?
Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan Coba waktunya lihat. 1 lawan 1. Coba lihat. Cuma Lihat, tidak lihat. berani lawan Edis TV Lihat. 1 lawan 1. Nggak Lihat, bakal lihat. berani. Nggak Tadi berani. dia mengizinkan temanya. Dia Kau tidak mengiyakan berani 30 1 lawan 1. menit. Saya Kau tidak berani 1 menguraikan lawan lebih 1. dulu tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu kelakuannya, takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya Coba atau di lihat channel kamu? kelakuannya. Gimana? Di channel saya atau Coba lihat kelakuannya, coba. berani nggak? Ada Di dia channel menjawab. kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel Ada kamu atau dia di channel saya? menjawab. Gimana yuk? Tidak Gurunda, nggak jawab Ada dia sama menjawab. sekali dia. Nggak jawab, nggak Ada. jawab. Ada, teman-teman. Di channel Ini kamu Anda boleh? jagokan ini. Di channel saya boleh. Manusia Ayo. tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Nah, Anda malu ingin dia. melihat kualitas Edis, Berani nggak? lihat channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, Semua 1 lawan tema 1 di judul channel kamu atau di channel saya konten on cam. saya, Berani nggak? Edis tidak berputar. Coba Anda buka. Apa yang Nyalakan terjadi? kamera Edis itu 1 cuma- lawan 1 kamu dengan saya, berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. 1 lawan 1. Edis ini hanya kloset. 1 lawan 1 nyala teman-teman. kamera, kamu lawan saya, Anda berani nggak? buktikan. Ah, Berani? coba lihat. Nggak berani. Anda sudah buktikan bukan? Tidak akan Jawab, berani dia. Dis jawab, Dis. 1 lawan Coba 1 nyalakan Coba kamera, lihat. kamu dengan saya. Gimana Coba yuk? lihat. Yeah. Mohon izin, Nggak Adinda berani. Ardiansa Turunkan, dan juga siap. Chris Moto turunkan, silakan turun dua turunkan, orang. karena Adinda ketakutan. Ardiansa turun. Saya tidak Siap. berani. Siap, 1 turun. lawan 1 Turun. saya tidak berani. Oke, 1 lawan 1 tidak Aldo berani. dengan saya. Dinda Chris Ayo. Moto turun. Semua turun, Oke, sekarang nyala kau kamera dengan kita saya. berdua. Ayo. Oke. Nyala saya kamera buka kita berdua, gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua, ayo. Oke. Ayo. Saya Ayo buka Nandar, kamera. besarkan layar saya, Saya buka ayo. kamera. Besarkan layar saya. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan. Pakai waktu. Pakai Nggak ada waktu. 30 Pakai menit. waktu. 30 menit. 30 menit. Kok kau yang menentukan? Kita sedang Kok kau yang membahas, menentukan? diam. Saya Kok kau yang menentukan? Saya dan Anda membahas tentang keotentikan kitab suci. Bisu-bisukan, bisu-bisukan, Karena dibisukan. itu adalah dasar pijakan agama Kristen. Kenapa dibisu-bisukan? Pijakan Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah Di menyampaikan Quran tentang mana itu? Al-Quran. Di Quran mana Oke. tertulis begitu? Sekarang pertanyaan Di saya Quran kepada mana saudara. tertulis terima dari 4 sahabatku di mana? Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya sebelum saya pengakuan buktikan. Yesus tentang Ini kalau nggak buku pakai Lukas. waktu. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Open cam. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya, berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Open cam. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari Oke, sekarang. sebentar. Habiskan waktu 20 menit. Sabar, Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, Ya. buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Hmm. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di Ah, sini mana? di sini agak gelap di sini. silakan. Gini cuma. Kau tadi bilang. Sengaja kau matikan lampu. Saya lagi ngomong, Saya lagi Sengaja kau ngomong. matikan. Kenapa Kau kau matikan panik? dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau Kau panik? matikan dan Lepas kau dulu pakai masker. kacamata Lepas gelap. masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas Kamu masker nggak ada gimana? lampu. Enggak, lepas Des, masker ada gimana? lampu. Langsung jawab, Des. Lepas masker Kamu nggak ada gimana? lampu. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas Kamu masker. nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas dan masker. nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, coba. lepas masker. Ayo. Lihat. Lepas masker. Nyalahin lampu. Nyalain lampu. Lepas masker, ayo. Lepas Nyalahin masker. lampu. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas bagus. masker. Supaya terang. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang kitab dengar, Lukas. dengar. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak Saya adanya tidak minta pengakuan dari Lukas. Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa kau Saya terus? minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau Saya ngomong minta terus? dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kitab kau Lukas. ngomong terus? Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta Boleh tidak pengakuan saya ngomong? Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong?
Boleh nggak Saya ngomong? minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda Jonathan luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak? Berani nggak kasih waktu? Usah kamu jelaskan aja, jelaskan. Di mana berani nggak kasih Yesus waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimitas. Gelap-gelapan. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Jawab apa? Di Quran mana Muhammad membenarkan Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran Lihat mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad Lihat bilang begitu? kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat Rasulullah mengatakan, kusir. "Husul Quran min arba'ah." Nggak usah Terima debat Al-Quran dari kusir. keempat sahabatku. Nggak usah debat kusir. Sekarang Gini aja. pertanyaan saya, adakah pengakuan Yesus Kau tentang cuma legitimasi besar-besaran kitab suara Lukas? Silakan. saja. Kalau cuma besar-besaran Silakan, suara tidak, saya ngapain? diam. Tidak, arahkan. Sudah? Tegaskan. Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa jawab. sekarang? Bukan siapa, Waktu bukan siapa? siapa, bukan siapa. Bukan Waktu siapa sekarang? Ucapan Sekarang waktu Yesus siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau kau ngomong terus gimana saya mau ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya ini Pak. Berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam ya. Ya, silakan. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Tidak Edis? berani. Kenapa kamu sekarang di tempat yang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong? Kalau kamu berani di ngasih tempat saya yang waktu terang ngomong? dong. Oh Kenapa bisa. kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? di mana Yesus memberikan legitimasi Berani nggak PK? tempat Injil? Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Edis. Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani tentang ngomong. kitab Lukas. Silakan. Sudah Silakan. kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Dikasih Di mana ngomong nggak, saya? Yesus Berapa menit? memberikan legitimasi tentang Injil Lukas? Berapa menit? Berapa menit saya Ya, dikasih ngomong? silakan. Burunda, berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. 2 2 menit. menit, silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Yang terang dong, Edis. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana? Sekarang udah terang. Gimana? Terang sekarang. Situ. Ya, Baik. oke. Saya sambil duduk ini. Baik. Ya. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Betul? Baik, Betul. saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa jawab Saya saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya ya. tidak panik. Saya Jadi- minta legitimasi Yesus Terima terkait kasih. dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Kak. Jadi gini ya, Oh pertama-tama. iya, harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada karena- ininya, uangnya. Saya boleh ngomong Silakan. nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat Silakan. pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan premium. Kesetanan Jawab. ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya. Bentar lagi Tuh, ditendang. ditendang. Tanda Paling dia bahwa kick mereka dirinya panik sendiri. saya ditendang. Dia Sudah? kick dirinya sendiri nanti Sudah? tuh. Eh, Nanti enggak. dia kick dirinya sendiri tuh. Tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu saya megang juga. HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan Iya, saya satu coba, megang coba. HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Saya juga Oke. nggak ngerti. Dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti Begini, tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Iya, Kenapa kan panik pertanyaan, sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, Lihat nih, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita udah Silakan. kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak, gini. Mau diskusi dengan baik?
Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa bukan legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang saya tanya kitabnya tuyul. saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau dibenerin. tanya kitab Lukas. Zuma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? karena legitimasi Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lihat, Lukas mana? segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Nggak berani mereka. Jawab. Mereka Yang saya tanya apa? tidak Yang saya berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Berapa Yang menit? saya tanya apa? Berapa Yang saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak gini lah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya sibukkan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya Yang coba? saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Injil Lukas. Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau Yang saya bertanya, tanya itu kalau kau bertanya, pertanggungjawabanmu kalau kau terhadap bertanya, imanmu, saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya legitimasi jawab. Yesus Kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau Ya, kau ada bertanya, tidak? kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? nih. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Legitimasi Ada atau dari tidak? Yesus terhadap Nggak berani. Lukas. Nggak berani dia kasih Jawab. saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih Ada saya waktu atau jawab? tidak? Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus dia nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Iya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal Berarti dari para tidak rasul. ada kan? Dan Berarti tidak ada itu legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke Di ujung-ujung bumi. mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi, Ini mau kita saya ulang bicara lagi? mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bu. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang enggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? ke 11 murid dan Ada semua Lukas di murid-murid situ. yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan selanjutnya Kamu mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi dulu. Legitimasi. Sudah saya jawab Ah. legitimasinya. Apa Mana legitimasinya? legitimasi itu mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu Nah, legitimasinya. itulah yang saya minta. Oh, itu legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan Jadi selanjutnya. teman-teman
teman-teman, Bentar lagi jadi ditendang. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau ada? sendiri yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. mengatakan. Oke, saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang membawa kitab. Bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Husu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai Sudah? kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa tentang Kesimpulannya- buku Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Loh, kamu yang Sekarang pura-pura kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Lu bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Sedangkan kitabmu aja tidak memiliki legitimasi saya dari berani Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? ada Berani? legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang kepada Zakaria dijiplak Quran. Dijiplak Quran semua itu. Kelahir. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi sama tidak Nandar, kan? memiliki kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda andalkan Nandar. dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi Apa? Coba. tidak Jangan datang ke pura-pura. Kamu kandang datang saya. di sini untuk jadi bubur. Kau datang Jangan jadi kau bubur. bisu-bisukan. Jangan kau Enggak, bisu-bisukan. Kau mengakui Sekarang- bahwa Lukas datang sekarang begini. belakangan. Tetapi Oke. dasar pijakan kemudian Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu Coba dijiplak? kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan Kasih satu kali lagi saya bukti turun. bahwa Kalau dibisukan, Rasulullah- kalau dibisukan kasih satu bukti kali lagi saya turun. bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kenapa saya dibisu-bisukan? Kasih bukti. Kenapa Kasih kalian bukti ketakutan sehingga saya Rasulullah dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Loh, Bisa nggak siapa saya yang nggak bisuin? dibisukan? Anda sudah Jawab. tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari Moderatormu Yesus buang dulu kepada semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa Sekarang nggak? Anda mengatakan Rasulullah Sudah. menjiplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur, aku nggak mute. Ayo, Moderatornya kasih sudah bukti, nggak ada. kasih bukti otentik di mana tuduhan Anda Rasulullah pernah membaca mentang-mentang buku Muhammad mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya. Gimana? Loh, saya nggak bisukan. Mulai
Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta. Bisu-bisukan saya. Mulai. Mau diskusi yang bagus nggak? Berdusta itu adalah Paulus. Mau diskusi nggak? Mau diskusi yang bagus? Paulus itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus dari yang mengajarkan Hongkong. kau untuk berdusta. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis sampai Paulus kelas. yang mengajarkan kau berdusta. Kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak kalau bisu-bisukan? Ingat Edis. Saya bisa buktikan bahwa Quran kalian itu menjiplak dari Bible. Quran kalian itu jiplakan dari Bible. Ingat, teman-teman Saya bisa buktikan bahwa Quranmu itu jiplak. Indonesia. Anda mengatakan Edis Bentar lagi saya ditendang. ilmu. Bentar lagi saya Saya ditendang tanya kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah membaca buku Lukas. Datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menciptakan. Silakan. Nah, nggak ada kan? Kenapa kisah? Tidak ada. Kemudian nggak ada. Kamu buka. Kenapa kisah itu ada di Quran? Jangan kau sempatkan nggak dirimu perlu. buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya, nggak usah. Kau bisu-bisukan saya. Sekarang gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau setelah kenapa buka Google, kisah? baru kau buka kamera. Licik. Kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa Kalau dia nggak open open cam, kamera. saya turunkan. Open cam. Turunkan. Buka kamera, Buka kamera. Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Guru Juma aja open cam bro. Buka kameramu, buka. Kabur. Tapi saya. Kamera buka kamera. Open cam. Buka kamera. Open cam. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, Pasti betul. dia sudah siapkan kemudian laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan Bukan. saya. Kenapa Udah. demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani? Buka kamera? Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Edis. TV tidak Bagi saya, kamu hanya tai ayam. Kamu tak ada ilmu sama sekali. Dibisukan, diturunkan. Dibisukan, diturunkan. Nah, kita sudah buktikan. Kabur. Coba. Dia kabur sendiri, Guruda. Saya nggak nge-kick. Dia Kabur. Tengoklah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Lihat. Ini yang kalian katakan jago. Edis. Kabur. Demi Allah bagi saya, tai ayam lebih berkualitas daripada Edis. Kabur dia. Nggak nge-kick saya. Lebih berkualitas tai ayam daripada Edis bagi Bang Suma. Kalian selalu mengatakan, lawan Edis. Apa yang harus saya lawan di Edis? Ilmu tak ada. Hah? Mantap Gurunda. Buka kamera, cari tempat yang gelap. Apa tujuannya? Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia, di komal dia. Buka kamera memang betul, tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana. Sudah itu pakai topi, pakai kacamata. Apa maksudnya? Apa maksudnya kayak gitu? Dia buka data, dia pakai laptop, dia sudah susun semua hasil-hasil editannya. Coba berani nggak kayak tadi? Face to face langsung, masuk ke tempat gelap, pakai topi, pakai kacamata hitam. Buka kamera memang, tapi tak berdaya karena tidak sempat
buka laptop. Iya. Kabur ya, saya nggak gosip ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kalian suruh saya hadapi dia. Woi, Kristen, woi. Tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi. Tak ada ilmu. Kalau kalian penasaran tentang Edis, buka channel saya beberapa tahun yang lalu. Nama judulnya Edis si mutar-mutar atau Edis si dabutar. Lari terbirit-birit atau mencret di celana. Buka channel Zulkifli Ambas. Anda akan temukan. Jadi tak layak Edis itu diskusi dengan kami. Tak ada ilmu. Buka kamera, tapi karena dia tidak kemudian pakai laptop, selesai. Tamat. Kenapa? Karena ilmunya memang ilmu Google. Dan yang paling dahsyat, kita minta buktikan legitimasi Yesus tentang buku Lukas. Apa jawabannya? Tidak ada, karena Lukas itu datang belakangan. Berarti bodohlah orang yang menggunakan sebuah buku yang ternyata tidak punya garis keilmuan langsung dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang buku Lukas. Berarti cerita-cerita Lukas di dalam itu tidak memiliki kedudukan hukum benar dari lisannya Yesus. Lalu Anda ingin bertahan? Kalau Anda ingin bertahan kepada buku-buku yang tidak berasal, terus pengajaran yang tidak berasal langsung dari Yesus, berarti Anda termasuk orang yang stupid. Dompala, Kardoba, Kak Blamat. Demikian. Oke, saya rasa adik-adik saya sekalian, karena saya ditunggu oleh sahabat kita di bawah, yang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dan juga ada yang keluarga mau balik ke Makassar. Saya pamit, tapi saya tetap stay di sini ya. Teman-teman saya jangan di-kick karena saya bukan Edis. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Oke, sahabat, sebelum saya tutup kamera, kalau ada yang berminat menggunakan baju seperti ini, Nenek Mukiper, silakan menghubungi kontak dari anak saya, beliau sendiri yang promosi sedikit ya teman-teman. Ya boleh Guru. Nomor kontaknya tolong dicatat, nomor kontaknya di sini. Yang ingin pesan baju 08 plus 77 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Perbanyak baju ini, pakai kemana-mana Nenek Mukiper. Katakan mereka Nenek Mukiper, kayak Edis tadi itu neneknya kiper, karena neneknya mengajarkan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Silakan kalau Anda mau pesan baju ke anak saya langsung tanpa perantara. Saya ulang nomornya 0877 tambah 08 tambah 34 tambah 8 tambah 222. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sebentar malam kita bisa jumpa lagi. Saya tetap stay di sini, saya tetap bersama dengan antum di sini, saya tetap monitor hasil diskusi antum semua karena saya juga butuh belajar dari antum semua. Assalamualaikum. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengok tadi si Kudis ya. Noten. Si Kudis tuh. Halo. Islam Kristen. Halo, shalom. Sorry, kepencet itu, Kak. Turun. Iya, turun ya. Ya, oke. Di bawah aja, di bawah dengar. Siap. Tuhan berkati, Pak. Ya. Amin. Pagi Kak Agatha. Selamat pagi. Islam Kristen Hunter. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cuman ngucapi salam aja Kak. Ini Terus kan bekerja bukan dalam room. Tuhan Kak ya. Ya, terima kasih. Ini bukan room salam-salam ya teman-teman ya. Ini room kita buat sama-sama belajar. Tapi kalau mau buka room salam-salam mungkin nanti ada ya. Sesi buka room salam-salam. Lalu aku masuk ke room gitu. Tapi thank you ya semua teman-teman yang Kristen yang udah mendukung ya. Terima kasih banyak.
Selamat pagi semuanya yang baru bergabung juga. Selamat pagi ya. Halo, Predek T. Halo. Halo, Halo, selamat Kak. malam. Selamat malam, selamat pagi. Islam Kristen bang. Kristen kak, Ada yang mau ditanyakan? nggak ada kak, dengerin aja kak. Oke. Tuhan berkati ya. Nih mungkin banyak yang kepencet ya. Nih saya end dulu semuanya. Gitu. Aduh. Dah. Sorry ada yang kena pencet undang lagi ya. Yang mau bertanya silakan ya kirim permintaan itu. Kalau misalnya cuman mau ini nanti ya teman-teman ya. Sutini, nggak tahu aku Sutini siapa. Bener tuh Kak Mawar. Halo Iko Radenta. Halo. Udah di atas, dia malah ngopi. Halo Serigala. Shalom kak. Salam. Islam Kristen bang? Dari foto profil udah kelihatan Kristen kan itu kak? Nggak ada foto profil kelihatan Kristen. Saya baru tahu. Foto profil itu bisa menipu. Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Gini kak. Kenapa sih kakak? Apa motivasi kakak tuh jadi seorang penginjil? Saya bukan penginjil. Terus Penginjil. Saya mengabarkan penghujat. firman Tuhan gitu lah. Enggak, saya penghujat. Gawat. Iya, soalnya kan begini kak. Penghujam ajaran sesat. Motivasi saya adalah supaya orang Kristen itu tahu ajaran yang benar. Tuh, karena banyak orang Kristen juga nggak tahu ajaran kekristenan itu seperti apa. Soalnya Jadi yang saya hujat itu adalah orang-orang yang tidak benar di dalam mengimani suatu iman. Penghujam ajaran sesat. soalnya gini kak, kan tempo hari kan saya kan tiap minggu gereja, cuman kayak kadang tuh ditawarin buat kayak jadi apa namanya, kayak remaja di gereja, cuman kayak Remaja masjid. bukan ya kali saya ke masjid ditawarin kayak itulah, kayak pemusik dan lain-lain, cuman Rasa saya itu urusan pribadimu, kamu mau ditawarin apa itu urusanmu, nggak urusan saya. Jadi ya biarin itu. Maaf ya teman-teman ya, saya nggak biasa ini nerima curhatan orang. Kak aku ditawarin ya kalau kayak gitu kan aku udah apa ya, nggak buka room untuk curhat pertemanan gitu. Ini bukan ini, coba buka ke Tinder aja, ke Tinder. Mungkin kalau ke Tinder bisa kalian nanti curhat akhirnya jadi pacaran gitu, boleh. Gitu ya teman-teman, sorry ya. Nih kita cari yang pasti-pasti aja gitu. Halo petobat baru. Ya, halo, pagi. Kristen pagi. Ya, saya mau tanya nih kak. Islam Kristen bang. KTP-nya Islam tapi udah ke Kristen sekarang. Belum tukar KTP. Nggak urus. Silakan mau nanya Kristen. apa? Ya, kak coba jelaskan dulu kak itu baptisan itu katanya ada baptisan anak, ada baptis dewasa. Yang bagusnya mana? Di mana di Alkitab ada baptisan anak, baptisan dewasa? Ada, saya dengar di satu gereja. Jangan di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Cuman dengar-dengar. Anak-anak bisa dibaptis Kan loh, bukan Kak. iman dengar-dengar. Mana ada mana bagus kok? Bagus. Ini bukan dagang. Iman Nah, itu maksudnya bukan dagang. gitu, Kak. Ini lebih baik, ini nggak lebih baik. Gitu. Coba yang bener dulu, masuk Islam lagi aja bro. Mendingan masuk Iya. Islam. Nah kita kan mau nanya ini, artinya yang baptisan anak-anak ini sama. Di mana ada baptisan anak-anak? Saya tanya Ada dulu. di gereja. Jangan, saya nggak mau nanya gerejamu di mana Yesus itu mengajarkan ini baptisan anak-anak gitu. Mana rasul yang mengajarkan ada baptisan anak-anak, ada baptisan dewasa?
Terus mana dong yang benarnya? Loh, gimana kamu? Nggak ada ajaran Kristen, ada baptisan anak-anak, ada baptisan ini dewasa. Nah itu dulu. Jadi kamu pun setidaknya kalau mau bertanya, pertanyaanmu pun harus kau kuasai. Bukannya mau ngomong tinggi atau apa ya. Teman-teman harus tahu dulu gitu loh. Yang kalian tanyakan tuh kalian ngerti nggak? Nah ketika ada narasi, ada baptisan anak-anak, kalian tanya, ini dasarnya dari mana ya Pak Pendeta, Bu Pendeta, atau siapapun pengajar kalian. Kalian itu juga jadi Kristen tuh harus jadi Kristen cerdas. Bukan jadi Kristen yang plangak-plong gitu. Kayak RT sebelah. Ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan baptis anak-anak, baptis dewasa, itu di mana dalilnya, tanya. Nggak ada itu. Semua orang yang percaya kepada Kristus itu dibaptis. Apa nunggu dewasa dulu? Atau nunggu anak-anak dulu? Kan nggak gitu. Semua manusia di hadapan Kristus itu sama. Jadi apalagi pertanyaanmu ini aku kesal gitu. Mana bagusan Kak? Karena pertanyaannya udah ngeselin dari awal. Bagus, mana Kak baptisan anak-anak apa baptisan kecil? Terus tiba-tiba waktu anak-anak udah meninggoy dia kan, ditabrak sama becak gitu. Nunggu kapan kau dibaptis? Ya, nggak ada itu baptisan anak-anak atau apa ya. Karena baptisan itu menurut Alkitab adalah penggenapan dari sunat. Jadi sekalipun kita punya anak, misalnya kita punya anak, jangan kita baptis anak kita itu waktu udah dewasa dulu, jangan. Lo karena iman orang tuanya lah anak kecil itu juga dibaptis. Karena iman teman-temannya juga orang lumpuh itu akhirnya apa? Percaya kepada Kristus. Jadi ini yang namanya iman, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Nah itu maksud narasi itu. Jadi dari iman orang tuamu, anak-anak itu juga diselamatkan. Itu. Jadi kalau dari kecil itu ya memang sudah harus dibaptis. Jangan nunggu pakai otak dulu harus dibaptis, terus meninggal lah bila besok. Terus kapan lah kau menyatu dengan Tuhan Yesus? Ya. Jadi baptis itu begitu kamu percaya kepada Kristus, kamu dibaptis. Anakmu itu imannya berdasarkan apa? Iman orang tuanya. Itu. Terus bagaimana dengan kasihnya Tuhan Yesus terhadap orang yang maaf ya? Yang dia agak spesial. Kalian tahu kan? Anak-anak yang agak spesial gitu kan? Ya, yang luar biasa itu loh. Nah, terus bagaimana dia sampai meninggoy, dari lahir sampai meninggoy pun dia tetap nggak sampai otaknya. Terus bagaimana kasih Tuhan Yesus itu bisa dia terima? Ya melalui iman orang tuanya. Itu berlaku gitu loh. Jadi baptisan mana yang benar? Baptisan yang diajarkan Yesus. Yesus juga bilang apa? Jangan kamu menghalang-halangi anak itu datang kepadaku. Ya atas iman orang tuamu kamu percaya kepada Yesus, ya kamu harus dibaptiskan juga sebagai anaknya. Terus gimana orang yang keterbelakangan mental? Atau terus bagaimana dengan nasib orang-orang yang gila? Apakah Tuhan itu hanya berkuasa atas orang-orang yang waras saja? Orang-orang yang punya pikiran aja? Kan gak gitu. Kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Jadi untuk orang-orang yang berkekurangan kebutuhan khusus pun, iman orang tuanya menyelamatkan, termasuk anak bayi sekalipun. Jadi bagusnya gimana? Baptis. Begitu kamu beriman kepada Tuhan, anakmu itu dibawa kendali. Sama seperti yang dilakukan Bunda Maria kepada bayi dari atau kemanusiaan Tuhan Yesus. Apa itu? Membawanya ke bait Allah untuk disunatkan. Itu bukan karena Yesus itu menjadi keturunan Abraham aja disunatkan. Iya karena imannya Maria sebagai Yahudi itu, ya dia membawa Yesus untuk 8 hari disunatkan. Nah imannya orang Kristen, ibunya orang Kristen pun harusnya seperti itu, membawa anaknya dari 8 hari itu untuk dibaptis. Jangan bilang dia belum ngerti apa-apa. Lu iman orang tuanya menyelamatkan. Itu karena keselamatan itu bukan pribadi lepas pribadi. Salah. Yesus itu bukan penyelamatmu pribadi, tapi dia itu adalah penyelamat semua bangsa. Yesus gak pernah bilang aku ada untuk kau doang yang pribadi, kan? Untuk segala bangsa. Gitu ya. Seperti itu Bang Petobat Baru ya. Jadi Kak, gimana harusnya kita sebagai orang Kristen?
Begitu kamu percaya kepada Kristus, baptis. Begitu kamu menjadi orang tua yang percaya, baptiskan anakmu. Ada orang dibaptis meninggal? Gak ada. Wong bayi dari dalam lahir, dari perut mamanya itu lagi berenang kok di air ketuban maknya. Mati gak anak yang di dalam perut maknya itu? Gak ada yang mati. Kecuali memang kehabisan oksigen di dalam perut mamanya. Gitu ya. Baptisan itu kalau anakmu sehat, baptisin. Jangan nunggu dewasa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Terus kamu mau gitu, anakmu itu belum menyatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Nggak kan? Nggak toh? Itu ya. Nggak ada itu baptisan anak, baptisan dewasa. Di Alkitab juga nggak ada itu kayak gitu. Ajaran baru itu ya. Gitu ya Bang Petobat baru. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Petobat? Iya, tapi itulah kan pemahamannya kakak. Saya juga dapat ajaran. Bukan pemahaman saya ini, pemahaman Alkitab ini. Ya, Enak mari kita aja. mari kita Ini bukan pemahaman pribadi saya. Saya nggak bisa mengajarkan sesuatu yang belum diajarkan yang valid dari para rasul. Boleh Bukan nggak kita pemahaman buka satu ayat? saya. Ini Boleh rasul kita- yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikannya kembali, bukan Boleh nggak pandangan kita saya. buka satu ayat? Boleh kita buka satu ayat kak? Silakan, Matius 3 ayat 11. silakan baca. Dikatakan kan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Pertanyaannya begini, apakah anak kecil bisa bertobat? Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan, itu maksudnya mikveh. Itu Yohanes kan? Saya tidak tahu. Itu Kak. baptisan Yohanes kan? Itu mikveh. Saya mau bertanya sama kakak. Enggak, itu konteksnya coba. Itu mikveh. Itu bukan baptisan. Baptisan yang diajarkan Yesus itu Matius 28 ayat yang ke-19. Coba baca dulu dong konteksnya. Maksudnya gimana? Mau bawa Alkitab? Ayo kita bawa Alkitab. Enggak, saya kan mau bertanya ini. Baca Kak. dulu itu. Katamu mau bawa satu ayat. Pastiin kamu paham ayatnya. Itulah yang tertulis di situ. Lah itu tadi saya bilang baptisan pertobatan itu adalah merujuk kepada mikveh yang Apa dilakukan mikveh? oleh Yohanes Pembaptis, bukan baptisan yang diajarkan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Loh, kalau kamu Jelasin tidak dong, mau Kak. menerima pengajaran saya, ya keluar aja, Bro. Jelasin lah Kak, maksudnya. Nah, itu dari tadi saya ajarkan. Itu dari Terus? tadi kamu. Nih, makanya diam. Tadi saya bilang, yang kamu bawa itu adalah baptisannya Yohanes. Yohanes itu tidak membaptis seperti yang dilakukan Yesus. Itu mikveh. Dari tadi saya bilang mikveh. Udah. Hah? Itu saya jawab. Terus baptisan Tuhan Yesus sama baptisan Yohanes ada berbeda Kak? Baptis, ya beda dong. Nah jelasin itu yang mau saya tanya Kak. Ya saya mau tahu. Ya, yang membaptis yang dilakukan Yohanes itu adalah tanda pertobatan. Itu untuk mentahirkan. Biasanya di dalam tradisi Yahudi itu laki-laki yang dia mengeluarkan lelehan gitu, pertobatan. Pokoknya itu untuk pertobatan. Tetapi baptisan yang dilakukan Yesus itu adalah Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis dalam Yesus Kristus telah mengenakan Kristus, menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Makna baptisan itu seperti itu sebenarnya. Makanya Yesus itu mengajarkan, tenggelamkanlah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi 3 kali selaman itu. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Sementara yang Yohanes lakukan itu adalah tradisinya orang-orang Yahudi sebagai tanda pertobatan. Itu bedanya. Makanya itu namanya mikveh, cuman diterjemahkan jadinya baptisan juga. Itu. Terus baptisan yang harus kita kerjakan seperti apa Kak? Lah itu dari tadi saya bilang yang diajarkan Yesus kok. Matius 28 ayat 19. Terus baptisan Yohanes itu yang tanda Itu pertobatan. tanda Kau sebut. pertobatan tradisi Yahudi ya Tuhan, telingamu dek. Astaga, tadi kan udah dibilang. Makanya kamu mendengarkan tapi kamu tidak mengerti. Iya Kak, karena kita kan belajar jadi itu Ya yang udah saya diajarkan sama jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? kita. Terus Markus 16 ayat 16. Baca. Siapa percaya dibaptis dan Ya selamat, udah. maka dia percaya. Ini kalau begitu ini baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Yesus yang ngomong kan?
Kok baptisan Yohanes? Baptisan itu cuma satu, Yesus. Gimana sih? Baptisan yang diajarkan Yesus itu cuma satu. Nih ya, lagian ya kamu itu nggak ngerti juga. Di dalam Matius Iya, ini masa nggak 28, ngerti. dengar, mau belajar atau mau ngeyel? Kalau mau ngeyel, mending kamu masuk Islam. Sana, masuk Islam aja. Ya, nggak penting orang-orang ngeyel kayak kau. Dimuridkan dulu makanya sebelum menerima iman Kristen. Kan udah saya katakan berkali-kali, kalau kalian itu juga belum belajar apapun, jangan pernah masuk Kristen. Oke? Nggak penting kalian masuk Kristen. Nggak ada gunanya, nggak kualitas. Tuh, saya nggak suka orang yang Kristen tuh nggak kualitas. Kita baru belajar nih Kak. Ya udah diam dulu, dengerin. Jadi perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu Yesus itu mengatakan terakhir kali dia mau terangkat. Memberikan pesan atau amanat agung kepada 11 murid. Kamu baca di ayat 16-nya jelas. Yesus itu berkata kepada 11 muridnya, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Dimuridkan dulu. Diajar dulu, baru apa? Baptis. Loh, kalau kalian itu juga nggak ngerti apa-apa, jangan coba-coba baptis. Ini untuk orang-orang yang memang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Gak usah lagi saya ajarin. Terus gimana yang anak-anak kecil? Oh, itu iman orang tuanya. Ketika orang tuanya percaya. Ini kan udah dari tadi nih jawabannya. Seperti itu. Jadi baptisan yang benar yang mana? Kayak yang diajarkan Yesus lah. Adakah Yesus mengajarkan yang lain? Gak ada. Gitu bang. Jadi barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Sebelum dia dibaptis, dia pasti diajarkan dulu. Kalau sudah diajarkan baru dia nerima Kristus, maka dia sudah tahu setelah dia dibaptis dia akan lakukan krisma. Setelah krisma dia akan lakukan perjamuan, menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Lalu dia juga apa? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Itu amanat agung. Coba Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu besar sekali maknanya. Bukan asal baca. Gitu. Kan disuruh tuh, belajar dulu. Udah belajar, udah mengerti firman Tuhan, baptis. Oke, fix, saya percaya. Jangan main asal celup-celup, baptis. Gak tahu apa-apa. Jangan. Karena syarat hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah itu, jadi kalau kita tidak mengenal Bapa, kita tidak akan mengenal Yesus. Kita tidak mengenal Yesus, kita tidak akan mengenal Bapa. Tidak mengenal Bapa, ya kita tidak beroleh hidup kekal. Itu. Jadi belajar dulu, inilah pentingnya. Kenapa saya juga buka Komal ini, supaya teman-teman Kristen juga itu menjadi memiliki pengetahuan, mengerti. Jangan cuma asal gue Kristen. Gak lah, gak asik kayak gitu mah. Gitu. Tahu-tahu ketemu cewek Muslim langsung asyadu. Nah itu. Makanya orang Kristen juga harus mengerti. Dan kalaupun dia berdiskusi teman yang lain, dia memahami imannya. Gitu bang petobat, ya. Dan upayakan juga kalau kamu juga dimuridkan atau kamu mau belajar, jangan ngeyel. Ya. Murid Tuhan Yesus itu juga banyak yang ngeyel. Kayak si Petrus itu kan ngeyel. Tahu apa? Waktu Yesus itu mengajar kan, terus dia bilang gini kan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan mengalami penyiksaan, akan mati, akan diserahkan dari pihak tua-tua, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Terus Petrus yang ngeyel nih muridnya nih, sekali-kali itu nggak boleh jadi padamu Tuhan, guru, katanya. Nyah kau iblis, engkau suatu batu sandungan. Petrus dikatakan iblis, dikatakan batu sandungan. Itu kalau murid Yesus yang ngeyel. Jadi kalau kamu pun mau belajar, usahakan jangan ngeyel dulu. Tunduk dulu sama apa yang diajarkan guru kau. Tuh, kalau kau ngeyel berarti kau udah harus punya pengetahuan untuk mengcounter aku. Silakan Bang Petobat, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udahlah, aneh kayaknya. Abang masuk Islam lagi aja. Kalau bilang apa yang saya ajarkan ini aneh, abang masuk Islam aja lagi, ya. Lebih bagus Anda jihad, bagus itu. Anda ada petobat baru diajarin katanya aneh.
Cuma tangkap itu ada jiwa untuk kau. Pas untuk kau itu yang kayak gitu, gadungan. Kayak aneh katanya. Ajaran apostolik kok aneh. Gratis dikasih kok, nggak bayar kok, nggak usah masuk universitas kau. Kok nggak mau? Ya wis, serah. Aneh. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau ada yang ngerasa aneh dengan apa yang saya ajarkan. Tapi apa yang saya katakan ini semuanya berdalil. Dan ini juga sanadnya jelas. Punya sanad apostolik sampai ke Rasul Paulus dan Rasul Andreas. Jadi yang buka komal juga nggak sembarangan. Gitu ya. Halo, Boy. Halo, selamat siang, shalom. Selamat siang, salam Pak. Islam Kristen Pak? Kristen. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau ditanya di sini cuma simpel aja, Mbak. Apa yang dimaksud dengan atau bagaimana dengan Injil Barnabas? Apa tuh Pak? Injil Barnabas. Punya? Tidak, cuma mau tanya karena sekarang saya tanya di dalam Alkitab ada 4 Injil sinoptik. Adakah salah satunya Injil Barnabas? Yang simpel-simpel aja Pak. Gini, Apakah tidak, Barnabas begitu. sebentar, Anda kan Kristen. Apakah Barnabas menulis Injil? Menurut saya tidak, tapi Ya saya pernah sudah, dengar. ngapain dibahas yang tidak? Nanti kau bahas pula sini surah An-Anfal. Ya sama seperti Injil Barnabas yang nggak pernah dia dikatakan menulis Injil, terus kau bahas di sini sama seperti surah At-Taubah kau bahas di dalam iman Kristen, kan nggak nyambung. Itu Pak ya. Jadi Yesus aja nggak pernah menarasikan Barnabas itu nulis Injil. Rasul lain juga nggak ada. Jadi jangan percaya yang kayak gituan Pak. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Boy? Kalau misalnya dalam penciptaan seperti Aku kalau males permisal-misalan ini aku males. Yang udah terjadi di misal-misalkan itu. Ya. Jadi bicara iman itu jangan bicara misal. Iman itu udah plek-plekan gitu loh. Kalau ditanya lagi misal. Andai, kayak danditan juga. Andai nanti kau hidup di zamannya Yesus. Masalahnya gue nggak hidup di 2000 tahun yang lalu. Jangan misal-misal. Paling nggak suka aku, paling permisalan kayak gini nih. Andai-andai, suka kali berandai-andai. Itu orang-orang yang berandai-andai itu pemimpi. Ya, hanya pemimpi yang berandai-andai. Halo, Titi Mois. Halo, selamat pagi. Kak Pagi. Islam Kristen Bang. Tuh, pengen nih. Islam, Kak. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Ini sih mau nanya itu. Kalau di Kristen itu, Kak, itu akhir zaman itu nanti gimana Kak peristiwanya? Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal itu apakah nanti akan dibangkitkan atau gimana gitu ceritanya? Betul. Ya, jadi akhir zaman itu adalah hari di mana Yesus itu datang untuk menghakimi ya. Itu. Jadi di dalam iman Kristen itu pasti ada kebangkitan. Kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya di dalam Filipi 3:21, semua orang yang percaya kepada Kristus dikatakan apa? Sebab kewargaan kita dalam sorga. Dan dari sana juga kita menantikan Yesus Kristus itu untuk mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Berarti di situ ada kebangkitan. Tubuh kita yang hina ini dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitannya Yesus. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu Bang Titi Mois. Terus orang-orang yang sekarang ini meninggal itu di mana Kak mereka? Semua rohnya itu dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Dan untuk orang-orang yang percaya itu ya, dan bagi yang tidak percaya kepada Kristus dituntut oleh setan-setan atau penguasa-penguasa di udara itu untuk ikut ke Tartarus atau berandanya dari neraka. Karena orang yang di luar dari Kristus itu adalah pengikut iblis. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti Kristus itu pasti bakal neraka gitu. Gitu Bang.
Saya pernah mendengar dari roomnya Bang Zuma. Katanya di surga itu ada ini Kak, ada peperangan ya Kak. Nggak ada. Emangnya Juma udah pernah dari sorga? Nah, gitu. Itu satu. Jadi kalau gini ya, kalau lu ke roomnya Juma terus Juma bilang gitu, coba Juma, itu ada nggak orang Islam yang udah naik ke sorga? Terus bener nggak udah ada peperangan di sana? Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan ada peperangan di sorga. Itu. Nanti tanyain dulu. Oke lah, itu aja Kak, berarti udah cukup inilah ya, cukup jelas lah. Makasih. Iya. Sama-sama. Lalu Juma kok didengerin. Kalau Juma yang kalian dengerin ya, insya Allah stres. Faslap naik dulu, gue mau ke toilet. Faslap, lu kalau nggak bisa juga gue mintain tolong, nggak gue temenin loh, nggak jadi temen gue loh. Naik dulu, Faslap. Ada 1 menit ya. Iya. Tuh, sadenin dulu tuh, gue ke toilet bentar. Aduh si ini lagi. Aduh. Halo orang beriman. Ya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, Tadi menyimak Bang, Kenapa? menyimak pembicaraan tadi tuh yang naik bertanya bahwa nanti itu ada kebangkitan itu Bang ya. Betul. Di situ ada proses pengadilan berarti Bang, Yesus sebagai hakimnya gitu Bang. Itu nanti Agatha yang jawab. Aku kurang memahami tentang Ya, itu. lanjut. Ya betul Mbak Agatha, apa ada pengadilan Lanjutin nantinya dulu itu aja setelah kebangkitan? pertanyaanmu, selesain. Ya itu pertanyaannya itu Mbak, apakah betul ada Lanjut. pengadilan nanti setelah dibangkitkan itu betul? Terus dari pengadilan tersebut ternyata banyak yang berdosa gitu, apakah masuk surga itu? Gimana kau bisa mengatakan ternyata? Memangnya kamu sudah melihat nyatanya? Hah, ngeri kali kau udah berasa Tuhan. Nyatanya, berarti kau udah melihat kenyataan. Banyak yang berdosa. Udah tahu yang mana aja? Coba sebutin yang nyata berdosa menurut kau. Silakan. Ya, kan di dalam pengadilan tersebut ya diputuskan si A atau si B itu Emang udah terjadi pengadilan belum? berdosa. Kok bisa kau tahu? Wah, ini ngarang-ngarangin Allah nih Faslap. Unik-unik aja Islam ini. Berasa Tuhan semua. Pantes mereka ini suka mengadili ya. Di pengadilan itu ada apa, Mbak? Nah, bagusan kau nanya di pengadilan itu udah ada apa. Terus kau bilang tadi kan faktanya banyak yang berdosa. Kau udah bicara fakta di sini. Fakta dari mana? Tadi mulutmu bilang itu kan. Faktanya, fakta apa yang sudah kamu tahu? Oh, jangan ngomong tuh nggak jelas lah. Faktanya itu manusia kan cenderung berdosa, Mbak. Fakta apa? Manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang berdosa? Faktanya. Ya, sampean. Sampean juga pernah berdosa kan? Ya, kamu sudah Sampean bisa pernah melihat berdosa faktanya. kan? Oke, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Kalau ngomongin fakta kamu harus bisa buktikan. Namanya fakta. Coba, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Ya, mungkin bahasa Jangan mungkin Mbak. orang kamu ngomong fakta kok. Kalau mungkin bukan fakta. Pertanggungjawabkan fakta yang kau bilang tadi. Loh, namanya fakta bukan kemungkinan. Dua hal yang berbeda. Ayo, jelasin, monggo. Ya nggak ada manusia yang suci, Mbak. Nggak ada manusia yang Saya suci nggak nanya dari itu. dosa. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi sudah bicara fakta. Kalau kamu sudah Iya, bicara fakta, faktanya berarti kamu sudah menjadi Tuhan. Manusia sorga. Ya, semua manusia pasti punya dosa, Mbak. Apa dosa saya? Kan kamu udah ngomongin fakta. Tadi kamu bahkan menuduh saya langsung ya. Ya kadang Kamu itu berdosa, Agatha. bahasanya kurang bagus, Mbak. Hei, kamu tadi udah ngomong sama saya kan? Ya sampean itu pendosa ya. Terus apa dosa saya? Faktamu. Ya contohnya gini, Mbak. Kadang-kadang sampean Jangan cara bilang penyampaian contoh. Fakta kurang saya bagus. apa berdosa? Apa
Apa? Ya kadang bahasa sampean itu nyolot, nyakitin gitu Mbak. Contohnya gitu ya, mohon maaf ya. Silakan. Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Itu yang menjadi hakim itu Bahasa Tuhan. sampean. Kamu itu sedang menghakimi saya kan? Atau kamu sudah menjadi Tuhan sekarang? Loh, kamu itu nggak sadar Ya kamu kan menjadi saya hakim. ditanya Mbak. Hah? Ya kan saya ditanya sampean tadi. Loh, karena kamu Dosanya sendiri apa? Gitu. mengatakan nih ya, makanya Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.